Tim media berkesempatan hadir berkunjung kepada tokoh budayawan Pak Haryadi Baskoro dan Ketua DPW Asmen Yogyakarta Bapak Suharmanto. Terima kasih Pak atas sambutannya. Terima kasih. Ini tim media bisa hadir di kota Yogyakarta, kota pendidikan, dan hari ini kita mendapat kehormatan hadir di tempat tokoh yang ada di Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Haryadi Baskoro. Beliau ini adalah sebagai advokat juga, peneliti hukum, budayawan, ahli sejarah, dan dosen di berbagai universitas kalau kita lihat. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Alhamdulillah tim media bisa hadir di tengah-tengah Bapak dalam rangka yang pertama, kami ingin mengenal lebih dekat budaya lokal daerah istimewa Yogyakarta secara umum. Namun sebelum mengarah ke sana, kita ingin sekilas profil yang Bapak tekuni hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kehadirannya. Nama saya Haryadi Baskoro, asli Jogja. Jadi kebetulan saya berkegiatan di kegiatan-kegiatan tulis menulis ya. Jadi sebenarnya sama dengan teman-teman juga di jurnalistik ya. Cuman saya penulis tentang isu-isu Jogja ya. Jadi Jogja itu merupakan daerah istimewa Yogyakarta, provinsi yang bersifat istimewa. Nah, ayah saya dulu namanya Sudomo Sunaryo, itu adalah penulis pidato gubernur pertama Jogja, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, selama 30 tahun, dan sehingga pada tahun 2007 itu saya diajak oleh ayah saya untuk ikut memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Nah, dari situlah saya aktif menulis tulisan-tulisan artikel, buku tentang Jogja. Salah satunya untuk waktu itu memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan. Nah, setelah Undang-Undang Keistimewaan Jogja itu disahkan pada tahun 2012, sampai hari ini saya juga banyak diminta untuk aktif membantu pembangunan di DIY, misalnya menjadi tenaga ahli di Dinas Kominfo, menjadi tim penilai pembangunan di Bapeda, menjadi tim penulis khusus untuk pengusulan gelar pahlawan Paku Alam 8 dan sebagainya. Nah, sehingga tempat di rumah ini adalah rumah di daerah Baciro, di rumah ayah saya dulu, yang ini ruang ini disebut ruang tamu Jogja Istimewa karena ini dulu salah satu titik tempat penggodokan keistimewaan Jogja itu. Nah, kira-kira gitu latar belakang saya, Pak. Kan Bapak sudah tadi sebagai seorang penulis juga sama seperti itu. Yang lebih menarik itu, kalau tidak salah Bapak itu pernah menulis wasiat Hamengkubuwono ya, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Itu seperti apa Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada kita? Ya, itu karena itu sebetulnya beberapa berisi data primer, tentu bukan semuanya data primer, karena tentang sosok Sultan Hamengkubuwono IX itu sudah banyak yang menulis. Satu contoh misalnya, ya ini buku klasik ya, ini bukan buku saya, ini buku tahun 80-an tentang Sultan Hamengkubuwono IX, dan ada banyak buku yang lain. Nah, tetapi kemudian ayah saya sebagai penulis pidato gubernur dan wakil gubernur tentu punya data-data primer tentang Hamengkubuwono IX. Nah, sehingga waktu itu saya bersama ayah menulis buku yang kita kasih judul itu, Wasiat Hamengkubuwono IX. Ya, sebagai salah satu referensi untuk mendukung pengusulan Undang-Undang Keistimewaan itu. Yaitu tentang kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, Mas, intinya itu. Selain dari buku itu, kalau tidak salah ada beberapa buku lain. Contohnya Misteri Keistimewaan Yogyakarta juga ada Bapak tulis ya di dalam karya tulis Bapak itu seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita pahami tentang keistimewaan daerah Yogyakarta itu? Di balik itu semua ada misteri. Ya, memang karena Yogyakarta ini kalau dirunut dari sejarahnya ya, status Jogja sebagai daerah istimewa itu kan
bukan hanya ketika Yogyakarta bergabung masuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Tetapi sebelum itu, yaitu di masa penjajahan Jepang dan Belanda, itu sudah berstatus sebagai daerah istimewa. Jadi di era penjajahan Belanda itu disebut Special Gebied, daerah istimewa. Ya, karena kerajaan sifatnya, dan sebetulnya kedaulatannya diakui oleh Belanda itu. Jadi sebetulnya negara merdeka sendiri, makanya ketika Belanda pergi dari Indonesia itu sebenarnya peluang untuk menjadi negara sendiri itu sangat besar. Ketika penjajahan Jepang masuk tahun 42 sampai 45, itu juga Jepang mengakui kekhususan daerah istimewa ini, disebut daerah Koti namanya, daerah kerajaan. Nah, sehingga sebetulnya pada waktu Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 45, Jogja ini kan bisa aja merdeka sendiri gitu ya Mas. Sangat dimungkinkan karena sebelumnya sudah berentitas sebagai kerajaan ya. Ciri negara itu kan ada daerah, ada penduduk, ada pemerintahan, ada pengakuan kedaulatan. Nah, syarat-syarat negara itu sudah terpenuhi semua. Jadi sebetulnya bisa merdeka sendiri, tetapi nah disitulah kenapa Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi tokoh sentral. Karena di era beliaulah ketika kerajaan Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX ini memutuskan untuk bergabung dengan RI. Jadi begitu Republik Indonesia diproklamirkan, Raja Jogja, Sultan Hamengkubuwono IX ini berkontak dengan Bung Karno waktu itu dan menyatakan kami bergabung dan mendukung RI. Jadi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu Soekarno memberikan waktu itu apa yang disebut piagam kedudukan, yang memberikan apresiasi karena mau bergabung dan mendukung RI, sehingga akhirnya Jogja itu menjadi bagian dari RI tetapi merupakan daerah yang sifatnya istimewa. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 di pasal 18 UUD yang asli, itu bahwa di Indonesia dimungkinkan ada daerah-daerah yang sifatnya istimewa jika ada asal-usul sejarahnya yang khusus dan masih berlaku. Nah, Jogja memenuhi syarat itu, Mas. Nah, sehingga ya sebenarnya sejak tahun 45 itu Jogja menjadi daerah istimewa di dalam Republik Indonesia. Jadi bukan negara di dalam negara loh, enggak loh, tapi tetap menjadi bagian RI, hanya bersifat istimewa. Ciri istimewanya adalah Sultan dan Paku Alam. Jadi di Jogja ini ada dua kerajaan, yang satu Kasultanan, yang satu Paku Alaman. Nah, yang satu rajanya namanya Sultan, yang satu raja atau adipatinya namanya Paku Alam. Nah, ciri keistimewaan Jogja ini adalah Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta itu otomatis menjadi atau ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jadi itu yang membedakan. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur dan wagub, tapi untuk bupati tetap ada, wali kota ada. Itu, Mas. Tadi kan itu misterinya ya, ternyata seperti itu. Yeah. Ada lagi kalau tidak salah saya lihat buku itu sejarah perjalanan Jogja menuju Yogyakarta itu sendiri seperti apa? Ya, karena kan perjalanan Indonesia itu kan dinamik ya. Jadi kita mungkin teman-teman milenial atau Gen Z, Gen Z hari ini nggak paham itu apa. Ya. Tapi ya ini makanya pelajaran tentang sejarah itu penting ya, bahwa Indonesia dari tahun 45 sampai hari ini berarti 79 tahun ya. Itu kan berdinamika ya. Ada era yang dulu namanya zaman revolusi, jadi setelah Indonesia merdeka itu kan nggak langsung aman toh, itu mengalami gonjang-ganjing dan sebagainya, dan sampai hari ini itu dinamikanya naik turun ya. Nah, sehingga waktu tahun 2011 itu saya bersama ayah menulis buku tentang catatan perjalanan keistimewaan, karena keistimewaan Jogja ini kan juga ikut naik turun akhirnya, sejalan dengan naik turunnya peri kehidupan bangsa dan negara kita. Nah, gambarannya garis besarnya begini. Setelah bergabung dengan RI tahun 45 itu kan menjadi daerah istimewa. Nah, bukan hanya menjadi daerah yang berstatus istimewa, tetapi berkontribusi istimewa, Mas. Jadi tahun 46 sampai 49 itu Jogja itu menjadi ibu kota RI. Kenapa? Karena waktu itu di Jakarta kan diserang lagi tuh, Belanda mau masuk lagi di sini dan ingin menjajah kembali lah, intinya seperti itu, sehingga pemerintahan ada di Yogyakarta itu sejak 46 sampai 49. Nah, dimungkinkan itu karena Jogja
ada kerajaan yang sudah siap membackup itu. Jadi fasilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk infrastruktur itu semua di backup oleh dua kerajaan ini. Ya. Sampai aman kembali tahun 49. Nah, oleh karena itu ada penulis namanya Slamet Sutrisno, itu juga saya kutip, itu menyebut Yogyakarta itu seperti seorang ibu yang mengasuh bayi. Bayinya itu ya Republik Indonesia kan, bayi lahir tahun 45 kan masih kritis itu. Tidak lahir lalu berlari kan, tidak. Kritis pun mesti diinkubasi. Nah, inkubasinya ini di Jogja, Mas. Dirawatnya itu di Jogja. Nah, sedangkan Jogja sudah jauh lebih tua kan. Jogja itu lahir, kalau dihitung dari kerajaan Kasultanan itu lahir 1755. 1755. Kalau dimundur lagi itu tahun abad 16 tuh, zaman Mataram Islam dulu. Perjanjian GP 1755. Sehingga ini ibu Yogyakarta, sang ibu ini merawat bayi Republik Indonesia. Kalau teman-teman lihat ada peringatan yang namanya peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 1 Maret. Nah, kenapa? Itu berangkat dari sejarah 1 Maret 49, di mana ada serangan umum yang itu idenya dari Pak Sultan dulu habis 9 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis. Karena PBB waktu itu kan meninjau Jogja, mau lihat nih ibu kota Republik ini masih hidup nggak sih gitu. Nah, lalu ada muncul ide serangan umum itu. Nah, setelah itu maka dunia tahu, oh ternyata RI masih ada kok. Nah, berujung akhirnya Republik Indonesia diakui kedaulatannya di akhir tahun 49. Jadi artinya antara 46 sampai 49 itu Jogja itu kontribusinya besar, bukan hanya menjadi ibu kota RI tapi menegakkan kedaulatan RI. Seperti itu. Makanya sebetulnya kalau di sejarah Jogja itu ada istilah proklamasi kedua, Mas. Proklamasi pertama kan di Pegangsaan itu 17 Agustus. Nah, proklamasi kedua itu disampaikan lagi setelah Belanda mengakui kedaulatan kita tahun 49. 49. Ada dideklar lagi oleh Pak Sultan di keraton itu ya. Nah, lalu kemudian tahun 50 itu muncul Undang-Undang Keistimewaan yang pertama. Nah, kemudian setelah era Bung Karno berganti era Soeharto, ini dinamika lagi nih. Maka ada banyak catatan lagi karena di era Pak Harto ya kita tahu ini ada satu yang menarik karena Jogja hampir mau dihapuskan, Mas. Tahun 74 itu ada penggodokan undang-undang yang ingin menyeragamkan seluruh daerah di Indonesia. Nah, kalau diseragamkan berarti termasuk Aceh, Mas. Aceh, Jogja mau dihapusin, hampir begitu. Tapi ya itu rakyat tidak setuju dan DPR waktu itu di pusat juga tidak setuju karena itu juga bertentangan dengan Undang-Undang 45 sendiri. Karena UUD 45 kan menekankan adanya daerah istimewa, sehingga tetap berlanjut keistimewaan Jogja sampai di akhir era Orde Baru. Nah, reformasi tahun 98 itu salah satu penggeraknya di Jogja, Mas. Ya, itu menarik sekali. Jadi di Jogja ini singkat cerita ada aksi massa. Jadi di era dulu itu kan reformasi itu kita mengenal istilah people power ya, ada rakyat yang bergerak luar biasa secara masif. Yang paling masif tuh di Jogja. Jadi waktu itu tahun 98 ada 1 jutaan rakyat Jogja. Wah, itu dari Tugu, kalau teman-teman dia Tugu sampai keraton tuh, wah itu luar biasa. Terus ada deklarasi di situ. Nah, itu sudah di era Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam 8. Di situ Sultan mendeklar untuk menggulirkan reformasi bersama-sama. Nah, esok harinya lengser itu, Pak, Mas, masuknya reformasi. Nah, itulah sumbangsih yang besar kedua dari Jogja untuk mengadakan perombakan di negeri ini. Nah, kemudian selang 12 tahun kemudian barulah Jogja mendapatkan Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Jadi kira-kira dinamiknya seperti itu. Tadi sangat menarik, saya kutip ini agak sedikit berkaitan dengan serangan umum 1 Maret itu 49. Iya. Kalau tidak salah bertepatan dengan hari ini kan Hari Bela Negara ya. 19 Desember. Betul. Itu adalah Hari Bela Negara. Betul. Dan itu pun juga terjadi di Yogyakarta, Jogja juga. Kan, lahirnya. Betul. Kira-kira apa yang bisa kita petik atau bisa lahirnya Hari Bela Negara itu? Ya, karena waktu jadi kan Jogja waktu itu jadi sasaran penyerangan dari penjajah Belanda itu karena ibu kotanya di Jogja. Sehingga Jogja yang menjadi
sebetulnya jadi benteng pertahanan terakhir. Makanya di waktu itu ada juga pemerintahan darurat yang di Sumatera itu kan, untuk jaga-jaga gitu ya. Ya. Nah, tapi kemudian pertaruhan kedaulatan itu ada di Jogja ini itu. Nah, memang ketika di bulan Desember itu waktu clash itu, waktu penyerangan itu mulai terjadi, ya sebetulnya kalau kita lihat ininya, semangatnya itu adalah disitulah Jogja itu diuji komitmennya. Jadi pada waktu tahun 45, 17 Agustus itu kan dengan semangatnya Sultan berkata kami bergabung dengan RI. Nah, semangat kan, wah bergabung dengan. Nah, ternyata bergabung dengan RI itu bukan lalu mendapatkan enak-enakan dari mendapatkan tantangan dan harus menanggung tanggungan yang besar sekali, yaitu serangan-serangan itu sendiri gitu loh. Jadi disitulah kita ingat kan ada kata bijak ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan bagi negara. Wah, itu benar-benar waktu itu di Jogja teruji. Ya, orang kalau misalnya, oh saya gabung dengan perusahaan Anda, kan dia mikirnya, wah saya aman ini, dapat duit, dapat ini, dapat macam-macam kan. Tapi ini enggak, Jogja gabung dengan Indonesia, wah ini malah harus berjuang, berkorban untuk Indonesia. Nah, tapi disitulah ininya Mas, patriotisme dan nasionalismenya itu di situ. Makanya di situ Jogja diuji untuk pengorbanan bagi bangsa ini, dan itu poinnya. Jadi kalau bicara bela negara itu sebetulnya ya kita memberi kan, bukan meminta kan. Itu semangat itu yang harus muncul. Ya makanya kalau menurut saya ya keistimewaan Jogja ini salah satu kenapa harus dipertahankan, karena ini untuk menegakkan sejarah. Jadi kalau ini kan sebenarnya kan kita ngomong keistimewaan kan jadi mengingat sejarah kan, jadi memflashback, oh ternyata dulu sejarahnya seperti itu gitu. Dan sebetulnya semangat seperti ini juga ada di daerah-daerah lain. Ya. Aceh kan juga berkorban di setiap daerah sebetulnya semangat berjuang bagi bangsa itu ada. Gitu. Nah ini harus Indonesia akan bangkit kembali ketika semangat seperti ini muncul lagi. Gitu. Apakah cikal bakal proklamasi yang kedua tadi yang disebut itu bermulai dari bela negara itu atau memang lain? Ya karena jadi begini, pada waktu ibu kota RI ada di Yogyakarta, itu kan tentu penjajah kan tidak senang dan pengen menghancurkan Jogja kan itu. Sehingga Jogja juga harus berjuang bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk eksistensi bangsa ini kan. Nah jadi ada identifikasi antara Indonesia dan Jogja karena waktu itu ibu kota ada di Jogja, ibu kota RI. Kalau ibu kotanya hancur ya Republik Indonesia hancur juga gitu loh. Makanya di situ ketika kedaulatan negara itu berhasil didapatkan lagi, perlu Pak Sultan waktu itu merasa perlu untuk ini berarti kemerdekaannya juga harus dideklarasikan ulang bahwa ini benar-benar ini merdeka lagi, kira-kira jadi menyambung itu Mas. Oke. Ini kan masih dalam tatanan sejarah ya. Yeah. Kalau tidak salah ada istilah yang namanya Kadipaten Paku Alam ya, sebagai dedikasi lintas generasi itu. Yeah. Apa itu yang bisa disampaikan kepada kita? Ya, jadi begini, itu karena kita merunut ke belakang ya. Yeah. Jadi asal muasalnya itu kan kita merunutnya di tahun abad 16 itu ada muncul kerajaan Mataram Islam. Oke, Mataram Islam itu masa jayanya itu ada di era Sultan Agung, kan gitu, terkenal sekali ya. Sultan Agung Hanyokrokusumo itu waktu itu menjadi raja yang besar di. Nah, ibu kotanya dulu awalnya ya ini antara Solo dan Jogja sebetulnya, di kota gede, kemudian pindah ke Kartasura gitu. Jadi dulu itu Mataram Islam itu sebetulnya luas, Mas. Memang pusatnya itu ada di daerah Jogja dan Surakarta hari ini. Tapi sebenarnya luas sampai ke sana, sampai ke Jawa Timur. Sampai ke Jawa Timur. Makanya zaman dulu di era Mataram Islam ini kan ada lingkaran-lingkaran yang di pusat kota itu disebut Nagorogung, negara agung.
yang lingkar paling jauh itu disebut Monconegoro, mancanegara. Makanya sekarang ada istilah mancanegara itu. Sebetulnya kalau konteksnya dulu itu sisi luar terjauh dari pusat pemerintahan Mataram, itu istilahnya mancanegara kan gitu. Nah, kemudian ya kita tahu bahwa penjajah itu kan berusaha untuk untuk menekan terus, ingin berkuasa terus. Tapi sebetulnya itu tidak mudah. Sangat tidak mudah bagi penjajah itu untuk berkuasa sepenuhnya di daerah Jawa Tengah ini, sangat tidak mudah. Karena kerajaan Mataram Islam ini kan kuat sekali, kuat sekali. Dan sebenarnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini ya kuat, karena makanya penjajah itu ya tidak bisa serta-merta bisa menguasai, itu nggak bisa. Nah, yang dilakukan oleh penjajah itu politik divide et impera, itu memecah belah itu dengan segala taktiknya. Sehingga akhirnya Mataram itu juga bisa dipecah kan gitu ceritanya. Dipecah dengan diadu domba lah. Nah, makanya ini pelajarannya buat kita hari ini, jangan sampai kita digituin lagi kan. Tapi ini terjadi meskipun ada hikmah juga, karena perpecahan itu juga menyebabkan pertumbuhan juga kan. Jadi pada akhirnya ada, singkat cerita, 1755 itu ada perjanjian Giyanti itu yang memecah Mataram itu jadi dua. Maka disebut Palihan Nagari atau terbelahnya negara itu. Yang satu di Surakarta, yang satu di Yogyakarta. Yang Yogyakarta Kasultanan, yang di sana Kasunanan. Nah, intinya gitu, 1755. Nah, yang Kasunanan ini rajanya Sultan, gitu. Tapi Belanda dan penjajah ingin memecah belah lagi. Setelah kan sempat Inggris masuk masuk di sini, lalu singkat cerita itu juga dipecah lagi, lalu muncullah di Yogyakarta ini Kadipaten Pakualaman muncul itu ya. Nah, Kadipaten Pakualaman itu adalah sebetulnya bagian dari di wilayah Jogja ini kecil saja sih, tapi ada keratonnya sendiri. Jadi di Jogja itu jadi ada 2 keraton. Nah, sebetulnya satu akar. Sebetulnya 4 kerajaan yang ada di Jogja Solo ini satu akar. Makanya disebut Catur Sagotro ya. Catur itu kan 4. Jadi 4 keluarga ya. Itu sebetulnya. Dan sekarang itu dipersatukan kembali ya. Kita sadar, oh penjajah ini memecah belah. Kita sadar, makanya sampai hari ini ada gerakan Catur Sagotro itu Mas, itu mempersatukan ya, paling tidak yang di Mataram ini ayo gandeng lagi, jangan kamu kita dipecah belah. Nah, oke ya, jadi sampai Belanda di Indonesia itu kan di Jogja jadi ada 2 kerajaan nih, ada Kasultanan dan ada Pakualaman. Nah, ini mencoba terus diadu domba. Di zaman Jepang pun juga terus diadu domba. Nah, yang luar biasa itu pada menjelang Indonesia merdeka, itu kan Kasultanan rajanya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Pakualaman atau Kadipaten Pakualaman itu rajanya adalah Adipati Pakualam ke-8. Oh, Adipati Pakualam. Itu di masa tahun 45. Nah, mereka berdua ini itu sadar betul, wah kita ini kalau mau Indonesia merdeka, kita nggak boleh pecah belah. Gitu kan. Nah, sehingga sebelum Indonesia merdeka itu, kedua beliau ini konsolidasi, ayo kita bersatu. Nah, jadi sebetulnya sebelum Indonesia merdeka itu Jogja udah bersatu kembali. Gitu. Sudah ada deal, pokoknya ini. Makanya Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke-8 ini itu disebut Dwi Tunggalnya Jogja. Di nasional kan ada Soekarno-Hatta. Dan di Jogja itu ada HP 9 dan Pakualam 8. Itu Dwi Tunggal. Sehingga sejak itu berkantor bersama di ya kantornya yang hari ini itu kantor sejak itu. Jadi itu ceritanya Mas, ada persatuan kembali. Sehingga pada waktu Jogja menyatakan bergabung dengan RI itu sudah bersatu dulu. Jadi yang menyatakan bersama Mas. Sultan HP 9 dan Pakualam bersama-sama kami mau gabung. Kami sebagai satu, 2 yang adalah satu. Nah, gitu. Two in one ya. Itu bergabung dengan RI. Jadi pelajaran yang penting sekali itu ya persatuan dan kesatuan. Konsolidasi itu poin penting dari kejogjaan ini Mas. Jadi setelah gabungnya tadi ya Yogyakarta ke Republik Indonesia di era 45 sampai 50 ya, akhirnya kita kan mendapatkan satu kesatuan di bawah naungan Republik Indonesia. Iya, betul. Yogyakarta diberikan keistimewaan menjadi daerah istimewa. Iya. Menurut pandangan Bapak, kondisi Yogyakarta hari ini apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperjuangkan,
dan bagaimana ke depan daerah istimewa Yogyakarta dari seorang budayawan atau tokoh Jogja? Nah, yang pertama yang sangat penting bagi Indonesia, keistimewaan Jogja itu perlu dipertahankan karena di dalamnya menjadi monumen hidup, menjadi monumen, menjadi penanda dan bahan ajar mengenai sejarah bangsa dan negara Indonesia. Jadi ini yang harus dipertahankan. Lalu yang kedua itu menjadi penanda komitmen kenegarawanan. Jadi kan Jogja Istimewa itu terjadi karena kita bergabung dengan RI, mendukung RI. Itu kan sebuah keputusan kenegarawanan yang harus dimiliki oleh siapapun yang memimpin bangsa ini. Lalu yang pertama tadi sejarah. Jadi ini sejarah tentang Jogja ini, dua hal itu penting sekali. Ya, jadi itu yang jadi kalau begini, kalau kita belajar itu kan akan, misalnya saya belajar tentang gunung, ya kalau saya belajar teori tentang gunung ya saya tahu ini Gunung Merapi, ini gunung ini. Tapi kalau saya ketemu langsung si Gunung Merapi, saya menginjakkan kaki di gunung itu, itu akan lebih real gitu. Nah, Jogja itu seperti itu. Jadi ini adalah laboratorium hidup bagi bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah media pembelajaran hidup yang nyata, yang masih ada. Ini poin yang ini kita belum bicara tentang bagaimana Jogja ke depan. Ini bicara tentang ini perlu dipertahankan untuk apa gitu. Nah, makanya saya barusan launching, Mas. Saya melaunching buku, kita kasih judul Kuliah Keistimewaan Jogja. Nah, ini di launching di 3 kampus kemarin, di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, kemudian di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian di Atmajaya. Saya launching bersama teman-teman dari IWOI, salah satunya Ikatan Wartawan Online, dan teman-teman dari yang lain juga. Nah, intinya ini saya mempromosikan sebuah pembelajaran ya. Sebetulnya ini bisa menjadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Mesti ada kuliah tentang sejarah lokal masing-masing gitu. Ini sebetulnya kan bicara tentang sejarah lokal, tapi kenapa sejarah lokal di Jogja ini menjadi penting? Karena ini berkaitan dengan sejarah keindonesiaan tadi yang harus sekarang ini kan sejarah pelajaran kebangsaan. Ini kalau nggak dibangkitkan lagi ini bisa hilang, Mas. Kebinekaan, sejarah daerah, apalagi daerah-daerah. Jogja aja, Jogja yang katanya kota pendidikan aja, anak-anak coba tanya teman Mas, tanya di jalan, tahu nggak ini tahun 1 Maret itu ada apa? Nggak tahu mereka. Nah, apalagi yang jika tidak diajarkan. Nah, ini yang kenapa ini penting, karena hari ini itu kalau bicara hari ini itu kan bicara generasi hari ini dan ke depan. Jadi kalau nggak runut, kita nggak nyambung nanti, Mas, dan akan kehilangan sejarahnya. Jadi akarnya itu jadi ibaratnya pohon tanpa akar ya pasti akan mudah tumbang. Nah, jadi sebetulnya itu poin kenapa Jogja, kita ngomong ya Indonesia 100 tahun, Indonesia 1000 tahun. Nah, kalau kita mau bangun ke depan kan kita mesti punya fondasi kan. Nah, saya bilang ya, kalau menurut saya di 100 tahun pertama Indonesia ini baru fondasinya. Fondasi aja kita kan masih tarik ulur nih, Pancasila masih dipermasalahkan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika masih ya tidak, sejarah lokal juga nggak diperhatiin, fondasinya kan lemah banget. Jadi harusnya ini kalau mau kita berpikir jangka panjang ya katakan Indonesia 1000 tahun lagi itu ya. Ya ini 100 tahun pertama 2045 fondasinya kuat dulu. Apa itu? Prinsip sejarah, kebangsaan, patriotisme, kearifan lokal, kebinekaan, kenusantaraan. Teman-teman ini saya mendukung sekali ini. Wah, ini waktunya, Mas. Dan ini saya senang teman-teman dari jurnalis tertarik untuk daerah-daerah ya. Wah, saya salut sekali dan memang harus itu, Mas. Kalau enggak gitu nanti kita nggak punya akar gitu loh. Nah, Jogja sendiri kalau nggak dirawat juga lupa, orang Jogja ya lupa gitu loh. Nah, makanya saya senang kita mungkin ke depan justru kita garap bareng-bareng. Harapan saya dengan kuliah keistimewaan ini sebetulnya daerah-daerah kan juga punya kuliah keistimewaannya daerah masing-masing. Kalau konteks Jogja itu keistimewaan memang konteks status hukum ya, karena ada undang-undangnya.
Tapi bukan berarti daerah lain yang tidak ada undang-undang keistimewaan itu nggak istimewa. Loh, masing-masing punya keistimewaan. Makanya harapannya nanti ada kuliah keistimewaan Borneo, Makassar, sehingga kearifan lokal itu kuat sekali. Itu baru nanti Indonesia akan bangkit lagi. Makanya Bung Karno dulu kan memang bilang bahwa saya tidak mencipta Pancasila, hanya menggali aja. Jadi itu posisi yang tepat. Jadi kalau Bung Karno mengatakan, oh saya menciptakan Pancasila, dia plagiat. Dia akan menjadi pembajak ide. Karena idenya udah ada kok. Gotong royong itu kan udah di mana-mana ada. Gitu. Cuman maksudnya ini nggak digali gitu. Nah kita ini yang kelemahan kita itu kan menggalinya itu mas. Nah makanya di Jogja itu ada istilah duduk-duduk, dudah-dudah, gugah-gugah. Ya. Duduk itu menggali ya. Dudah itu mendudah itu menganalisis. Jadi terus menggugah itu harus galian itu dipakai untuk membuat gerakan gitu. Nah, jadi itu penting. Ya. Boleh nanya. Saya lagi nih. Bicara tadi apa namanya kearifan lokal ya. Saya ingin tahu sejauh mana sih toleransi yang ada baik antar umat beragama, antar sesama di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kalau di Jogja itu kalau undang-undangnya itu mengamanatkan toleransi dan kebinekaan mas, karena di pasal 5 Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Jogja itu dijelaskan di pasal 5 bahwa salah satu tujuan Jogja istimewa itu supaya Bhinneka Tunggal Ika itu tumbuh di sini. Itu jelas. Cuman kan prakteknya kan bisa beda mas. Kita sama-sama prakteknya ya di Jogja sendiri. Contoh misalnya kita nggak pernah masuk di 10 besar kota toleran aja kita nggak masuk. Tapi itu juga ada banyak faktor ya, karena di Jogja itu sangat multi etnis dan Jogja itu rawan diadu domba sebetulnya, karena banyak yang bermain kepentingan sini. Makanya yang terjadi memang ya ada beberapa kasus sih yang menyebabkan kita itu kadang rapornya merah soal toleransi, soal kebinekaan, tapi bukan berarti kita nggak punya ide itu. Prinsip secara nilai-nilai kearifan lokal, regulasi sangat menekankan itu. Nah, kalau praktek itu kan memang beda-beda situasinya, karena orang yang terlibat dalam Jogja itu sendiri kan banyak masalahnya, banyak pihak juga gitu. Banyak tapi setidaknya jadi sebetulnya kita juga tidak bisa menghakimi daerah-daerah. Oh, daerah A tidak toleran karena tidak ada belum tentu nggak ada nilai budaya toleransi. Ada, cuma kalau bicara prakteknya itu kan perpecahan atau konflik kan banyak. Mungkin ada pihak luar, ada provokator, bahkan ada unsur asing masuk di situ. Jadi kita perlu menyelidiki kalau salah. Sebetulnya di era digital ini itu apa saja kan bisa jadi konten mas. Gitu. Nah kalau kita lihat di Yogyakarta sendiri, konten-konten di digital, di medsos yang mengangkat ke daerah itu sudah cukup banyak. Gitu. Jadi artinya generasi digital hari ini bukannya tidak tertarik sebetulnya, tapi sebetulnya semua tertarik. Apalagi di hari ini tuh sebetulnya keberagaman itu kan menjadi hal yang mengedepan. Jadi keberagaman apa saja. Jadi termasuk kearifan lokal itu kan sesuatu yang menarik. Jadi sebetulnya ini tinggal disinergikan saja. Ya, saya senang misalnya termasuk teman-teman jurnalis ini kan sangat tertarik juga dengan hal-hal kebinekaan, kearifan lokal. Ini kan bukti bahwa sebetulnya minat terhadap kearifan lokal kita itu sangat besar. Nah, hanya memang ini perlu disinergikan, dikolaborasikan. Dan sebagai catatan, sebetulnya minat bangsa asing terhadap sejarah kita, kebudayaan kita itu sangat besar. Kita banyak lihat teori-teori yang berkembang di ilmu sosial, ilmu politik, itu lahir dari sini ya. Clifford Geertz, antropolog itu kan, dia meneliti Bali, dia meneliti Jawa Timur, muncullah teori-teori tentang kebudayaan. Ada Benedict Anderson, ada Peter Carey yang 40 tahun di Jawa hanya untuk menyelidiki perang Diponegoro sampai akhirnya dia ahli di situ. Jadi kita melihat, oh ini Jogja, bukan hanya Jogja, Indonesia ini kan sebuah tambang ilmu pengetahuan yang
tak habis-habisnya gitu loh. Jadi ini rugi sekali kalau kita tidak menambangnya sendiri gitu loh. Nah ini saya pikir ini perlu bersama-sama kita menggali, Mas. Karena begini juga, ketika keduluan orang luar yang menggali, lalu kemudian sebagai contoh misalnya begini ya, saya beberapa kali ke Kalimantan ya, ketemu dengan tua-tua adat, ketemu dengan tokoh-tokoh adat. Mereka punya pengetahuan yang sangat dalam dan luas dan mereka adalah pelaku kebudayaan tentang suku Dayak itu sendiri. Nah, kalau saya misalnya sebagai orang non-Dayak datang ke sana, lalu saya menuliskan tentang budaya Dayak, meskipun saya dari sumber beliau, tapi kalau saya menulisnya itu buku saya, nah kan hak cipta kan jadi pindah ke saya. Nah, itu berbahaya. Makanya justru sekarang itu yang kita perlu, kalau saya sebagai penulis ya, saya menghargai si empunya kekayaan intelektual itu. Sekalipun itu kan hanya masalahnya tokoh adat ini nggak sempat atau nggak mampu menulis saja. Seandainya dia penulis bagus, ya dia mesti yang menjadi penulis bukunya gitu. Nah, kita nggak bisa dong sebagai penulis asing atau peneliti asing masuk satu daerah, menguras data di situ, lalu menjadikan buku kita, dan kemudian ketika ada orang lokal menceritakan sesuatu, lalu si penulis asing berkata, kamu menjiplak saya. Menurut saya nggak fair. Jadi disitulah makanya peran jurnalis, peran penulis, itu justru untuk mengangkat pemilik asli kebudayaan itu sebagai narasumber asli dari kebudayaan itu. Urusan keistimewaan, jadi ada 5 hal yang disebut keistimewaan Jogja. 1, itu kepemimpinan. Dalam hal mana Sultan dan Paku Alam yang bertahta di Jogja itu otomatis ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu 1 ya. Lalu yang kedua, Jogja dengan keistimewaannya boleh mengembangkan sistem pemerintahan yang istimewa, yang khas. Nah, ini dibangun terus. Misalnya di Jogja ini ada lembaga-lembaga khusus yang tidak ada di pemerintahan lain, makanya disebut asimetris itu. Oke, nama-nama nomenklaturnya itu juga khas Jogja, berbasis misalnya kalau dinas kebudayaan itu di Jogja disebut Kundo Kabudayaan dan sebagainya. Oke. Kemudian Jogja istimewa harus mengembangkan kebudayaannya yang istimewa. Nah, ini kita diberi undang-undang keistimewaan itu mengamanatkan untuk Jogja harus mengembangkan budaya yang istimewa. Dan ini alhamdulillah puji Tuhan cukup berhasil. Misalnya Jogja itu 2014 meraih penghargaan atau ditetapkan dunia, Dewan Kerajinan Dunia sebagai kota batik dunia. Nah, itu kebudayaan khas, berarti mulai bukan hanya diakui di Indonesia tapi internasional. Lalu kemudian landscape atau city planning, urban planning, tata kota di Jogja yang disebut sumbu filosofi itu juga ditetapkan oleh UNESCO barusan 2023 sebagai warisan dunia. Oke, ini ya. Jadi kepemimpinan istimewa, kedua tadi pemerintahan istimewa, kebudayaan istimewa, lalu pertanahan yang istimewa. Maka Jogja ini ada Sultan Ground dan ada Paku Alam Ground, ada tanah-tanah yang memang itu bukan milik Sultan tapi milik kerajaan itu. Dan Undang-Undang Keistimewaan mengamanatkan supaya ini memang milik Kesultanan tapi harus untuk kepentingan rakyat. Lalu ada yang terakhir itu tata kota yang istimewa. Jadi 5 poin keistimewaan itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keistimewaan. Harapannya itu semua untuk kesejahteraan rakyat kan gitu. Jadi di pasal 5 itu ada tujuan keistimewaan. Nah, tujuan keistimewaan itu salah satunya adalah Jogja istimewa harus mensejahterakan rakyat. Apalah artinya istimewa tapi rakyatnya miskin, nah sejahtera kan itu nggak fair. Lalu yang kedua tujuannya supaya menjadi daerah yang demokratis. Jadi bukan berarti kalau di sini itu raja jadi gubernur itu bukan berarti demokrasi, nggak ada. Makanya sejak HB9 itu beliau menekankan konsep demokrasi, Mas. Ini buku tentang beliau judulnya Tata untuk Rakyat, ini kan demokrasi. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu declare betul-betul, makanya Sultan itu menekankan bahwa kepemimpinannya harus untuk rakyat. Di Jogja ada istilah manunggaling kawulolan Gusti, itu artinya ya rakyat dan raja itu menyatu gitu. Jadi Jogja istimewa adalah untuk kesejahteraan, untuk demokrasi, dan untuk tadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu digarisbawahi. Jadi, dan inilah PR-nya, makanya Jogja ini kan diserang terus oleh pihak-pihak yang nggak senang Jogja supaya gagal di dalam mengelola kebinekaan. Itu kan tujuannya itu.
itu berarti sebenarnya bukan hanya menyerang kebersamaan, tapi menyerang keistimewaan itu sendiri. Nah, itu tantangan. Generasi muda itu sebenarnya belajarnya lebih cepat ya, karena di era digital itu kan prinsipnya learner as teacher. Jadi semua pembelajar itu bisa jadi guru. Itu teori digital itu kan gitu. Kenapa? Karena learner as content producer and sharer. Semua pembelajar itu bisa buat konten, bisa buat bahan ajar dong, dan bisa membagikannya, bisa men-sharingkannya, bisa jadi guru dong. Karena sebenarnya proses belajar sendiri itu kan cepat. Jadi ini misalnya ya, kuliah keistimewaan ini bahan ajar memang. Tapi ini bukan satu-satunya, ini hanya pemantik aja. Karena pada dasarnya mahasiswa atau anak muda hari ini bisa cari sendiri kok data. Bisa cari sendiri data, bisa buat konten sendiri. Yang justru ditekankan itu adalah proses belajarnya. Jadi kalau sekarang serbanya mau cepat, lalu akhirnya proses belajarnya nggak suka. Karena apa? Hari ini paksa pakai ChatGPT, semua pakai AI. Jadi mana proses belajarnya? Makanya ada istilah brain rot ya. Sekarang yang terkenal kan pembusukan otak itu dunia sedang me-warning seluruh generasi ini bahwa hari ini di era digital itu sedang terjadi apa yang istilah baru yang terkenal brain rot ya, pembusukan otak gara-gara nggak mau belajar, maunya yang nonton yang remeh-remeh yang itu. Ya makanya itu saya senang sekali ketemuan dengan teman-teman jurnalis ini. Ayo kita bangkit lagi konten yang beneran, bukan sekedar yang enak-enak yang nggak ada isinya itu, tapi memang itu sudah sejak zaman dulu Mas, sejak itu kan istilah brain rot itu sejak tahun 18 berapa saya lihat itu kan gejala seperti itu sudah ada gitu. Dominic Strinetti itu seorang penulis buku dengan bukunya berjudul Pop Culture. Pop Culture itu budaya populer itu kan intinya budaya remeh-remeh, ya nggak usah mikir lah, yang santai-santai, yang itu kan yang ngetop kan itu sekarang. Nah ini tantangannya, makanya kan bagaimana kita menghadirkan, ini kan sebenarnya kalau bicara Jogja, bicara sejarah, ini kan budaya serius sebetulnya. Cuman tantangan kita adalah bagaimana yang serius ini dikemas supaya nggak membosankan. Karena jangankan anak muda, orang tua pun kalau yang serius banget ya nggak seneng kan Mas. Nah ini makanya ini dikemas bagaimana jadi menarik. Yang beliau sampaikan dan kondisi hari ini tentang Yogyakarta. Ya, terima kasih kepada Bapak Sastra ya, berikan kesempatan kepada kami. Ya dari apa yang telah diuraikan oleh Pak Haryadi tadi secara tidak langsung bahwa kita ini sebagai warga masyarakat khususnya Jogja tentunya sangat menginspirasi dari apa yang keistimewaan yang ada ini. Kenapa? Karena keistimewaan ini adalah merupakan bukan hanya sekedar budaya, bukan hanya sekedar sejarah, tapi apa? Ini adalah fondamen, ini adalah fondasi. Fondasi bagi bukan hanya Jogja, tetapi bagi Nusantara. Gitu. Karena sejarahnya kalau kita melihat semua serba terkait dengan Nusantara, semua terkait. Maka kami senantiasa berkolaborasi dengan Bapak Haryadi Baskoro ya untuk melakukan apa? Ya ada dari pendidikan kami juga mengadakan kolaborasi di mana pendidikan kami juga berharap ke depan bisa membangun sebuah lembaga pendidikan yaitu yang membawa nilai keistimewaan Jogja dan kekhasan Jogja. Harapannya nanti budaya yang ada di sini, kemudian juga kehidupan masyarakat yang di sini, bahkan sampai unggah-ungguh pun akan masuk ke dalam lembaga pendidikan itu. Maka kami terima kasih sekali kepada Pak Haryadi ini yang sudah begitu luar biasa konsennya kepada keistimewaan itu luar biasa. Bukan karena orang Jogjanya, tapi karena memang inilah sejarah, inilah fondamen bagi Nusantara. Bapak sebagai Ketua DPW Istimewa Yogyakarta, dalam ini Bapak sebagai komandannya Asmin di daerah Istimewa Yogyakarta, langkah apa yang Bapak akan lakukan ke depan? Kami sebagai Ketua DPW Asmin Jogja ini memang tadi kami sampaikan, kami akan mencoba berkolaborasi dengan seluruh apa yang ada di sini, khususnya akademisi, terus kemudian juga para pemerintah daerah. Ini akan kami bangun Asmen DPW ini menjadi satu Asmen yang nantinya akan menjadi sama seperti halnya itu akan menjadi fondasi nantinya. Kedepannya itu dari akademisinya atau pendidikan ini yang akan kami angkat. Pendidikan, ekonomi, terus kemudian juga di dalamnya kita juga bangun yang namanya pertanian.
Insya Allah kami juga sudah melakukan kerjasama dengan yang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan ya kuliah 1 SKS dari Bapak kita, Bapak Haryadi, dan kita sudah mendapatkan pemahaman. Tentu ini bukan yang pertama Pak, nanti akan ada episode selanjutnya. Tapi setidaknya hari ini ketika kita ingin mengenal lebih dekat Yogyakarta, ada buku yang namanya Kuliah Keistimewaan Yogyakarta yang baru saja beliau launching tadi di 3 universitas. Nanti kita bisa membaca buku tersebut. Dan terima kasih Pak atas pencerahannya. Semoga sehat selalu. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama. Ya, terima kasih.